Shalom, Halo Bang Gemoy. Nama shalom Kak. Kak izin bertanya. boleh. Saya Nali dari Manado Kak. Pasti ganteng ini. Apa sih Kak? Apa Kak sih? mau bertanya Kak. Kak, ini lagi di Afrika jadi selamat pagi dari Afrika Kak. Wih, dididaw. Afrika nggak tuh? Silakan. Siap. Ini Kak, saya kan kebetulan saya sering pelayanan juga Kak. Tapi maaf ya Kak kalau salah karena saya dari aliran Calvinis kan Kak. Saya di gereja di Manado itu Gemim Kak. Gereja masih Injili di Minasa. Hmm. Nah, terus sering jadi bahan candaan perbincangan dengan teman-teman saya itu mengenai ibadahnya, katanya teman-teman yang alirannya karismatik ibadah Gemim itu monoton atau gimana lah. Gimana sih Kak? Saya jujur sampai sekarang saya nggak ngerti gimana itu maksud dari bahasa-bahasa yang mereka katakan itu bahasa roh apa itu. Kak, mohon penjelasannya Kak, gimana sih Kak itu mengenai bahasa roh? Apakah itu bahasa roh itu yang mereka katakan itu benar adanya karunia dari Tuhan atau gimana Kak? Mohon pencerahannya Kak. Oke. Kita menjelaskan dari Alkitab ya. Bahasa roh yang dimaksud adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Jadi rasul-rasul itu diajarkan atau diberikan karunia, bukan diajarkan ya, diberikan karunia untuk berbahasa bahasa asing ketika mereka menginjili. Itu adalah bahasa roh yang pertama yang kita sebut sebagai glossolalia atau the gift of tongue. Lalu di dalam 1 Korintus 14 ada bahasa roh yang lain, yaitu apa? Roh kita itu berbahasa kepada Allah yang sifatnya rahasia yang tidak didengarkan oleh manusia. Jadi bahasa roh cuma ada dua tuh, glossolalia dan senolalia. Sisanya itu nggak ada. Jadi apa yang dinyatakan mereka seperti bahasa roh yang seperti itu tidak ada diajarkan rasul. Karena karunia berbahasa roh itu berguna untuk bernubuat, berguna untuk menginjili gitu loh. Untuk meyakinkan seseorang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus. Lalu kalau mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas, apa yang mau diyakinkan? Oleh roh, mereka diyakinkan akan apa? Gitu. Nah, jadi bahasa roh itu yang sebenarnya ya cuman itu. Bahasa-bahasa asing yang tadi saya contohkan ya. Bahasa roh itu adalah bahasa Thailand. Ketika saya menginjili ke Thailand, saya tidak bisa berbahasa Thailand, maka saya diberikan karunia oleh roh untuk berbahasa Thailand supaya mereka menjadi percaya kepada Kristus. Itulah bahasa roh yang sebenarnya. Selebihnya dari setan. Itu Bang. Siap Kak. Terima kasih Kak untuk pencerahannya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata karena saya baca di komentar juga kayaknya ada perkataan saya yang salah Kak. Jadi mohon maaf. Kita sama-sama Kristen, sama-sama percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih Kakak Ata. Shalom. Salam, salam. Banyak yang salah nalar. Apa itu bahasa roh? Nggak ada yang salah nalar di sini. Jadi kalau kita mau membaca Alkitab dengan benar, kita tidak akan salah nalar gitu ya. Jadi bahasa roh itu bukan bahasa asing, bahasa makhluk asing gitu, tetapi bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Gitu. Itu karena coba kalian pahami ya, itu adalah karunia. Pertama itu adalah karunia. Karunia itu namanya pemberian dari Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Itu namanya karunia. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditiru, tidak bisa les, tidak bisa kita dapat dari manusia manapun kecuali dari Allah. Karena itu karunia dari Allah gitu. Dan itu tujuannya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya itu adalah untuk meyakinkan orang supaya percaya kepada Kristus. Apa yang diyakinkan dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Rasul Paulus sendiri mengatakan, kamu itu seperti orang gila kalau berbahasa dengan bahasa yang tidak jelas. Kalian baca di dalam 1 Korintus 14 dari ayat yang pertama sampai selesai perikopnya. Itu ya. Jadi jangan lagi percaya seperti itu gitu. Kita ini adalah Kristen-Kristen yang dewasa, bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajaran sesat gitu ya. Seperti itu. 1 Korintus 14. Betul. Ya, halo Kak Agatha. Iya, silakan. Ada yang mau ditanya, Pak? Ya, saya mau bertanya tentang kekristenan Kak Agatha. Jadi, bukan yang terlalu teologis sih.
tentang apa namanya, tentang persepuluhan, apakah bisakah persepuluhan atau nggak bisa lagi itu? Maksudnya apa, persepuluhan tidak bisa lagi apa ini? Tidak bisa lagi cerai? Ya Apa? maksudnya masih dilanjutkan karena dibilang kan di perjanjian baru sudah nggak berlaku lagi karena katanya Berlaku, nggak ada imamnya, nggak ada imam Lewi. Apa yang mau kita kasih sama imam Lewi gitu loh? oh jadi karena nggak ada Imam Lewi Oh, baca jadi nggak boleh. Nah, ini loh, nih makanya baca Alkitabnya, Amang. Coba aku panggil kau Amang lah ya. Oke. Coba buka Ibrani 7. Ini ya. Ayat 11 ya. Karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel menerima Taurat. Jadi ada hukum memberikan sepersepuluhan itu karena ada Lewi. Kalau tidak ada imamat Lewi, apa yang mau kita kasih? Itu kan? Oh berarti karena persepuluhan itu diatur dalam hukum Taurat. Iya, itu kan diberikan Taurat itu untuk apa? Untuk Lewi gitu loh. Lalu Mbak Agatha keimamatan Melkisedek yang menerima 1/10 dari Abraham, di mana Yesus Kristus adalah menjadi imam menurut imam keimamatan Melkisedek. Gimana ceritanya juga Apa supaya yang dibawa? Apa yang dibawa memang? Apa yang dibawa Melkisedek? Abraham memberikan 1/10. Iya. Lalu yang dibawa Melkisedek apa? Dia membawa anggur dan roti ya. Ya udah. Iya, maksudnya kan dibilang Tuhan Yesus adalah dia menjadi imam untuk selama-lamanya menurut keimamatan Ini, Pak, Melkisedek. ini, Pak. Nah, Abraham ketika ngasih Melkisedek menjadi imam, Dengar. Anda kan nggak ngerti nih. Abraham memberi 1/10 dari miliknya kepada Melkisedek. Melkisedek membawa roti dan anggur. Memangnya Melkisedek membawa kurban kambing? bukan persoalan itu Kak Agatha arti. Dengar. Kau harus paham sampai sini. Lewi diberikan 1/10 itu karena Lewi itu yang mengorbankan semua kurban itu. Dikasih 1/10 supaya Lewi bawa domba untuk dikorbankan. Tapi kan Yesus nggak bawa domba. Yang dibawa oleh Melkisedek itu adalah roti dan anggur. Ini paham dulu. Jadi kenapa Abraham memberi 1/10 itu kepada Imam Melkisedek? Karena Melkisedek membawa roti dan anggur. Kenapa orang Israel memberi 1/10 kepada Lewi? Karena bangsa Lewi itu yang memberikan kurban. Itu domba itu. Nih ya, masalahnya Kak Agatha, sabar, jangan masalahnya, kau belum paham. Dengar. Kenapa orang Israel 11 bangsa itu memberikan 1/10 untuk Lewi? Supaya Lewi ini yang mengusahakan domba-domba untuk kurban itu. Lewi itu bawa domba. Jadi sebagai gantinya, makanya orang-orang Israel itu ngasih 1/10. Ngerti dulu ini. Ya? Sampai di sini paham dulu. Bagaimana cara kurban itu? Gitu loh. Jadi kalau Abraham memberikan 1/10, maka Kristus itu memberikan roti dan anggur. Itu. Sementara Imam Lewi diberikan 1/10 karena dia bawa apa? Bawa domba untuk itu. Jadi apakah ini berguna lagi kita memberikan 1/10 untuk Lewi? Ya tidak. Gitu loh. Paham nggak? Jadi kau paham dulu sampai sini. Kau aja nggak ngerti kurban kayaknya, Pak. Silakan, Pak Tian. ya oke saya ngerti Kak, karena keimamatan Lewi tidak ada, maka tidak berlaku lagi lah 1/10 itu. Tetapi menjadi pertanyaan, keimamatan Melkisedek dia menerima. Kapan pernah dihapuskan pemberian Abraham ini? Saya ngerti maksud Kak Agatha bahwa karena Lewi sudah tidak berlaku lagi keimamatan mereka menurut hukum Taurat, maka tidak perlu lagi. Nah, dikatakan di Ibrani keimamatan Melkisedek untuk selama-lamanya. Ketika dia menjadi imam, yang kita tahu
Atau mungkin pertanyaannya, apa sih yang Coba dibaca, dilakukan coba oleh... dulu aja baca Ibran itu. Coba baca pelan-pelan. Iya, di dalam artinya kan bahwa keimamatan Kristus adalah menurut keimamatan Melkisedek. Oke? Nah, keimamatan Melkisedek apa Kak Agatha? Silakan jelaskan kepada Anda. Anda kan waktunya sekarang menjelaskan. Anda kan lagi Oke. berdebat untuk itu. Saya tidak, makanya sebenarnya saya hanya bertanya, karena keimamatan Melkisedek, Abraham memberikan 1/10. Nah, dikatakan tadi yang ke Agatha, kenapa dihapuskan? Karena Lewi lagi tidak bekerja. Nah, rupanya zaman perjanjian baru, zaman keimamatan Yesus adalah menurut hukum Melkisedek, bukan hukum, menurut peraturan Bapak baca Melkisedek. dulu Ibrani 7 dari ayat 11 sampai 17 biar Anda paham, jangan emosi dulu, baca aja. Iya, bukan emosi Kak. Dibacain aja, dibacain aja. Anda baru dapat satu ayat, Anda menyimpulkan. Silakan dibaca sampai bawah. Ibrani berapa? 10 dari ayat 11. 7 ayat 11. Dari ayat 11 sampai bawah. Ya, karena itu andai kata Sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dengan hal itu, jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian. Bukan berdasarkan peraturan manusia lagi. Kalau Lewinya aja udah nggak ada. Terus mau apa? Betul Kak Agatha, tapi kan yang dimaksud ini Melkisedeknya kita sudah hilangkan Lewi Melkisedek Kak Agatha, bahwa tidak berlaku lagi. Tapi yang saya tanya, keimamatan Melkisedek yang tidak pernah dibatalkan apa? Melkisedek bawa apa saya tanya? Melkisedek Iya, bawa tapi maksudnya kan di keimamatan dia. Jadi Abraham karena dia diberkati oleh imam itu, Abraham memberikan kepada dia kan? Karena Melkisedek memberkati Abraham, lalu Abraham memberikan 1/10. Dan berarti sedang menunjukkan bahwa itulah keimamatan Melkisedek. Sekarang saya tanya. Menjadi Sekarang saya pertanyaan. tanya apa? Memangnya hukum Taurat udah ada di zaman Abraham? Iya betul Kak Agatha, artinya yang dibatalkan hukum Taurat. Sedangkan keimamatan Melkisedek Hukum Taurat. yang digenapi hukum Taurat. Aha, lalu? Nah, Melkisedek kan belum pernah dibatalkan keimamatannya. Memangnya? Yang menerima Iya, sekarang saya tanya. 1/10 dari Abraham. Kita tidak nyangkut lagi tentang Musa. Sekarang saya tanya Anda. Abraham masih ada? Bukan persoalan itu Kak Agatha. Terus Anda Persoalannya kenapa? ini imam, artinya Abraham memberikan teladan, memberikan kepada Melkisedek, bukan berdasarkan hukum Taurat. Dan dikatakan di Ibrani, keimamatan Yesus menurut peraturan Melkisedek yang tidak pernah bisa dibatalkan. Sekarang saya tanya Anda. Abraham memberikan 1/10 untuk apa? Maksudnya? Kok maksudnya? Saya tanya. Abraham memberikan 1/10 dari miliknya kepada Melkisedek untuk apa? Karena dia telah diberkati oleh imam yang Allah yang Maha Tinggi. Jadi kalau seolah-olah Kak Di mana Agatha, dalilnya? Di mana dalilnya dikatakan seperti itu? Coba baca, carikan dalilnya sama saya. aduh, di kejadian berapa ya? Ya terserah Bapak, kejadian berapa? Ntar Kak Agatha. Sabarlah Kak Agatha. Oh ini, Bukan nggak sabar, pertemuan apa nggak Abraham sabar? dengan Melkisedek. Oke, di ayat berapa ya? Mulai aja dari ayat Oke. 7. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Oke. Lalu ia memberkati Abram. Karena dia seorang imam yang memberkati Abram. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi.
Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sekarang saya tanya, orang Kristen menang dari apa? Maksudnya? Loh, di sini kan Abraham memberikan 1/10 dari dia memenangkan perang toh. Iya, dari semua yang Tanya, dimilikinya. Maksudnya orang dari Kristen, semuanya. iya. Sekarang saya tanya, itu kan dari apa yang berhasil dia menangkan dalam peperangan. Sekarang saya tanya, orang Kristen menang perang apa? Sebenarnya pertanyaannya kata bukan itu. Lu kok Dia bukan memberikan itu? karena itu yang ada padanya saat itu. Bukan persoalan Abrahamnya, Coba kakak Anda Agatha. baca lagi aja dari ayat 18 yang tadi Anda baca. Iya, bukan persoalan Baca Abraham yang lagi, Anda kumaksud. membaca tidak mengerti. Baca. Oh, jadi maksudnya yang hanya bisa kita berikan hanya kalau menang perang. Itu karena udah hukum di perang masalah saat itu, Kak Agatha. Artinya Makanya kalau jangan mereka menang ikut perang, peraturan manusia, katanya di Ibrani tadi. Kan udah dibilang. Makanya kau jangan ikuti peraturan manusia. Jadi atas dasar apakah Abraham memberi 1/10? Karena dia menang perang kan? Terus kamu menang perang emang? Itu yang saya bilang. Kamu tidak mengerti ayat Alkitab. Sekarang saya tanya, di mana Yesus memungut 1/10 ketika dia memberikan roti dan anggur, memberikan nyawanya kepada murid-muridnya? Di mana? Tunjukkan sama saya. bukan tentang Yesusnya loh, Kak Agatha. Melkisedek itu Yesus. Anda sekarang ini percaya Yesus imam kita kan? Tadi udah dibaca kan? Anda mengerti dulu. Dengarkan Anda, baik-baik dengarkan. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus menuntut apa? Ketika dia membawakan tubuhnya, roti dan anggur, dia menuntut apa dari kamu semua? Saya tanya. Oke, Tuntut Kak apa Agatha. Tuhan Yesus dari kamu? Bukan, Kekudusan Kak kamu. Agatha. Dengar, Tuhan Yesus minta kekudusan kamu. Bukan minta 1/10 dari hartamu. Ketika Yesus datang menyerahkan tubuhnya. Ini kita bicara Melkisedek. Bicara imam kita yang sekarang. Bukan bicara imam Lewi. Dengar. Ketika Kristus menyerahkan tubuhnya, roti dan anggur, dia minta apa? Dari semua orang Kristen. Minta apa Tuhan Yesus sama kau? Minta ketaatanmu. Makanya sudah saya bilang, kamu jangan ikut peraturan manusia. Ini kata Alkitab. Kamu membaca tetapi kamu tidak mengerti. Kenapa? Takut kok nggak dapat perpuluhan lagi? Ya. Hah? Takut jemaat kau udah Bukan, nggak Kak ngasih Agatha. perpuluhan sama kau? Nah, Bukan itu maksudnya. ini ya Pak Maksud ya. Sekarang renungkan. Ya, saya tidak mau berdebat dengan Anda. Saya tahu Anda. Ya. Ketika dengar. Ketika Melkisedek datang menyongsong Abraham. Melkisedek itu membawa roti dan anggur. Itu adalah tipologi dari Kristus. Abraham pulang dari memenangkan bangsa-bangsa. Itu. Maka dia memberi 1/10 dari situ. Masuk ke dalam keimamatan Lewi di zamannya Harun. Harun itu adalah imam. Musa itu adalah nabi, ya. Di situ, di dalam 12 suku bangsa Israel, ya. Kenapa Lewi itu diberikan 1/10 dari setiap apa yang dimiliki bangsa Israel? Karena Lewi tidak memiliki bagian. Dan sekarang imam kita itu adalah Kristus Yesus. Dia dari Yehuda. Di sini sudah dikatakan tentang Yehuda, Musa tidak menulis apapun. Nih, kau dengar baik-baik ya. Sebab itu yang dimaksud di sini termasuk suku lain. Dari suku ini, suku Yehuda, tidak ada seorang pun yang melayani di mezbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Mengenai suku itu, Musa tidak mengatakan apapun. Jadi kau jangan lagi dengan mengatakan kasih perpuluhan. Cuy. Ya, jangan main-main. Ya, jangan kamu mencari uang dari jemaatmu. Ingat itu. Kamu kalau mau melayani, layanilah Allah dengan setulus hati.
Jangan kau meraup keuntungan. Jangan kau memperkaya dirimu hanya dari khotbahmu itu. Ingat itu. Ya. Jadi kalau kamu percaya dengan Kristus, Kristus itu tidak pernah menuntut 1/10 dari apa yang kau punya. Kristus itu menyerahkan dirinya itu. Lebih mahal dari domba ya. Lebih mahal dari apapun yang diberikan Abraham kepada Melkisedek. Apa yang dibawanya? Tubuhnya, darahnya. Kalau Kristus itu membawa tubuh dan darahnya, apakah yang pantas kamu serahkan? Serahkanlah tubuh dan darahmu itu dalam kekudusan. Itu maksudnya. Jadi jangan menafsir sembarangan. Gitu ya. Jangan ada lagi di antara kalian yang menggunakan kata 1/10 demi kekayaan kalian. Ingat, Matius 7 ayat 23 itu sangat panas. Aku tidak mengenal kau sekalian pembuat kejahatan. Ingat itu. Paham ya? Gitu. Orang disuruh apa? Sebagai Kristus kita itu apa? Menanggung penderitaan, bukan menanggung keindahan, keenakan, bukan. Jangan seperti itu. Stop kalian menyiksa jemaat-jemaat kalian dengan memaksakan 1/10. Biarkan mereka memberi karena kepemimpinan kamu itu baik. Jangan paksa mereka. Ingat itu. Dan jemaat juga, kalau memang kamu bergereja di situ, kalau kepemimpinan penatuamu itu baik, kau patut menghormati dia 2 kali lipat. Bahkan bukan 1/10, 20. Bayangkan itu. Dan untuk jemaat yang tidak mampu, berikan sesuai dengan keikhlasan hatimu. Jangan dipaksa. Orang-orang banyak yang menderita gara-gara dipaksa seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi lakukanlah pelayanan yang baik. Maka kamu patut dihargai dan dihormati karena pelayananmu. Bukan karena kau paksa mereka bayar 1/10. Ya. Judulnya ikhlas. Iya dong, kalau nggak ikhlas apa gunanya? Kalau mau duit, kerja. Gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh. Apa sih persembahan yang pantas kita berikan kepada Kristus? Ya, apa? Kekudusan kita. Hartamu itu nggak ada gunanya di depan Allah. Gitu loh. Apa? Seperti itu, Pak. Jadi jangan maksa gitu loh. Nggak ngerti ayat kok maksa. Diin ke Bali belum jadi-jadi. Aduh, akan kutuntut. Halo, Pak Erikson. Salam, selamat siang. Ya, Salam, selamat Pak. siang. Salam. Ya, aku mau nanya sedikit ini aja, Mbak. Kak Agatha. Boleh. Menurut Kak Agatha, kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berkenan itu, yang spesifiknya gimana itu, Kak? Karena kan kita kan dituntun, kita harus berkenan. Ini Iya. berkenannya menurut Kak Agatha, sampai ibaratnya sampai bagaimana? Oke, ini ayatnya langsung ya. Seperti apa sih supaya kita berkenan di hadapan Allah? Oke, Bapak bisa baca di dalam Matius 3 ayat 17. Ya. Ini kata Bapak ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi seperti apa sih kita ini supaya berkenan di hadapan Allah? Jadilah seperti Kristus yang adalah kudus. Gitu. Jadi kalau kamu mau berkenan di hadapan Allah, jadilah seperti Kristus. Itu jawabannya, Pak. Halo, Pak Erikson. Iya, tapi saya saya mau lebih kupas lebih dalam. Bagaimana kita sebagai manusia orang yang berdosa ini, yang telah memang
terwaris oleh dari Adam dosa kita bisa seperti Kristus gitu loh. Apa Kristus ibarat aja bisa, spesifiknya masa yang Bapak nggak bisa? Kristus itu kan Pak, oke. Kristus itu kan sudah menjadi sama seperti kita, anak-anak yang dari darah dan daging, yang dicobai. Berarti dia sudah menyetel dirinya untuk jadi seperti kita. Kok kita nggak bisa seperti Kristus? Logikanya di mana coba? Kita ini orang berdosa. Bagaimana caranya kita ini orang berdosa bisa seperti Kristus? Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau kamu mengatakan kita ini berdosa, itulah tujuannya kenapa Kristus itu mati menggantikan kita. Kita yang berdosa ini dimampukan dan dibuat menjadi benar di hadapan Allah melalui kurban tadi. Makanya bagaimana orang Kristen itu? Sesungguhnya ketika kamu dibaptis dan dikrisma, kamu menerima Roh Kudus itu memampukan kamu untuk menjadi sama seperti Kristus. Terus gimana? Ya jadilah seperti teladan Kristus. Kalau kamu sudah tahu penderitaan Kristus itu seperti apa demi menolong kita, masa iya kamu tidak bisa melakukan hal yang sama? Setiap manusia tahu membalas budi. Itu yang harus kita tahu. Kita tahu memberikan yang baik kepada seorang anak, memberikan yang baik kepada seorang teman atau kepada siapapun. Masa kita tidak tahu cara memberikan kekudusan kita kepada Tuhan? Harusnya juga bisa dong. Seperti itu, Pak Erikson. Jadi, kamu lihatlah bagaimana perilaku Kristus itu terhadap orang. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi susah, Kak. Dimampukan Roh Kudus. Kecuali kau memang nggak memiliki Roh Kudus. Gitu. Ya memang susah. Disitulah kita itu memikul salib. Ada lagi yang ditanyakan, Pak? Halo Pak Erikson. iya. Nah, berarti benang merahnya itu memang harus dituntun Roh Kudus, itu benang merahnya ya menurut Bukan benang merahnya, memang Allah itu yang melakukan kebaikan itu di dalam diri kita. Itu bukan hasil perbuatan kita. Jadi taatlah kepada Kristus. Pertama kau harus dulu belajar, dimuridkan dulu terlebih dahulu, biar kamu itu mengerti maksud Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu itu harus mulai melakukan apa yang diajarkan tadi. Jadi carilah dulu pengajaran yang benar. Maka kamu itu akan melakukan yang benar. Itu Pak Erikson. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Karena Kristus itu sudah menjadi seperti kita, kita pun harus menjadi seperti Kristus. Kita nggak mampu, Kak. Nggak mungkin nggak mampu. Kristus saja mampu kok jadi seperti kita. Berarti Tuhan Yesus tuh tahu level kita itu di mana. Seperti itu Pak Erikson. Oke, terima kasih Kak Agatha. Selamat siang. Iya, jadi kalau dikatakan kita harus seperti Kristus supaya kita berkenan di hadapan Sang Bapa, ya jangan cabul, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, karena Kristus nggak melakukan itu. Mengampuni, memberi makan banyak orang, apa yang dilakukan Kristus, teladan apa yang dilakukan Kristus, itulah yang kita lakukan, seperti itu. Itu kurang lebih. Halo Pak Supricelo, pencipta lagu baru. Shalom Bu, Salam Pak. ini saya mau bertanya Silakan. tentang itu loh, Roh Kudus itu loh Bu. Kenapa? Kan biasanya di gereja itu setiap dia mau menyanyi, terus tiba-tiba dia berkata yang kayak nggak tahu gitu loh. Dan itu apakah setiap saat bisa gitu? Yang saya maksudkan gitu, yang saya pertanyakan gitu. Jadi siap WL nyanyi misalkan, sebelum nyanyi saja dia sudah kayak seperti bahasa roh. Bahasa roh itu seperti apa Pak? Bahasa roh ya seperti itu loh, tata ya kayaknya kita nggak tahu. Itu bukan bahasa roh Pak, itu orang kesurupan namanya Pak. Ya bahasa roh itu Bahasa roh seperti itu bukan apa? seperti itu. Yang bahasa roh itu seperti apa? Bahasa roh itu bahasa asing. Lah ya maksudnya gitu. Gitu. Ya, Bahasa itu asing, tapi bahasa perkataannya Taiwan, bahasa Arab,
bahasa Inggris ya, karena kita tidak mampu untuk berbahasa itu, sehingga Roh Kudus itu memampukan kita menggunakan bahasa asing. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ya. Ya. Nih. Waktu jemaat mula-mula itu kayaknya ya Bu ya. Iya, Ya, Bunda, ya. ini kan karena ada pelajarannya seperti ini, makanya kita tahu, gitu ya. Ketika tiba hari Pentakosta, ini Kisah Para Rasul 2 dari ayat 1 ya. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena masing-masing mendengar orang percaya itu, murid Yesus itu, berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Bahasanya orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka tercengang-cengang. Ya, bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita? Jadi bahasa roh itu adalah bahasa-bahasa asing, bahasa bangsa asing. Ini contohnya ya. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, bahkan bahasa Arab. Itulah bahasa roh. Jadi Tapi bahasa roh ini, itu Bun, ada banyak yang ketika dia WL, lah tiba-tiba dia sudah bahasa roh gitu loh, kayak berbahasa roh gitu loh. itu bukan Padahal dia belum nyanyi, belum itu bukan WL bahasa gitu. roh. Itu bukan Berarti bahasa kayak roh seperti yang diajarkan kayak apa ya? Kayak nipu gitu ya maksudnya. mereka itu bahasa gini ya. Kita kalau ngelihat sejarahnya, ini adalah sekte dari Azusa Street. Ini dari Amerika sana. Jadi memang ada yang seperti ini. Bahkan ini pernah ada kasus di gereja. Kita baca di Korintus ya. 1 Korintus 14. Ini adalah tadinya orang Korintus ini penyembah-penyembah dewa-dewa. Dewa Artemis. Ya, jadi mereka itu berbicara dengan setan-setan itu, dewa-dewa mereka. Bahasanya yang aneh-aneh gitu, mendesis, susu gitu. Nah ini ditegur sama Rasul Paulus. Kita bisa baca di 1 Korintus 14 dari ayat 1. Ini ditegur sama Rasul Paulus, kamu kalau sudah Kristen jangan menggunakan lagi bahasa-bahasamu yang dulu gitu loh. Kamu itu seperti orang gila, kata Rasul Paulus. Jadi ini adalah kasus yang sebenarnya udah dari lama, karena jemaat Korintus ini adalah jemaat yang bebal gitu ya. Mereka itu penganut pagan yang kental sekali. Nah ini mungkin masih juga iblis itu sampai ke sini gitu, sampai sekarang ini mencobai gerejanya Tuhan Yesus. Makanya ada yang seperti itu kasusnya gitu Pak. Jadi adakah bahasa roh itu mengajarkan bahasa yang tidak kita mengerti? Nggak ada. Justru bahasa roh itu memampukan kita untuk menginjili. Bagaimana orang terinjili dengan bahasa yang tidak jelas. Ini kita baca ya di 1 Korintus 14 ya Pak ya. Belum punya istri, Bunda. Hah? Belum punya istri. Siapa? Saya. Oh iya. Kejarlah kasih itu. Berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti roh. Oleh roh ia mengucapkan hal yang bersifat rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia, membangun, menasehati, dan menghibur. Coba, dari bahasa yang tidak jelas, apa yang dibangun dari situ? Dari bahasa yang tidak jelas, apa yang dihibur dari situ? Tidak ada toh, ya kan? Nah, siapa yang berbicara dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu berbicara dalam bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab
orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkan sehingga jemaat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu, ini Rasul Paulus, dan berbicara dalam bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Nah, jadi saudara-saudara, ini dia sudah berbahasa dengan orang-orang di Korintus. Jika aku berbahasa roh, apa itu gunanya kepadamu? Jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah atau pengetahuan untuk mengajar. Nah, ini fungsinya untuk mengajar. Sama halnya dengan alat-alat tidak berjiwa tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berbicara dalam bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dipahami, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab itu, kamu berkata-kata dengan sia-sia di udara. Sia-sia katanya kan? Ya. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satu bahasa yang tidak memiliki arti. Ini kata Rasul Paulus. Namun jika aku mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi asing bagi dia dan menggunakannya, dan dia asing bagiku. Demikian pula kamu. Kalau memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, kamu hendaknya berusaha mempergunakannya untuk membangun gereja. Jadi dari sini kita tahu, bahkan ada lagi, lebih keras lagi Rasul Paulus mengatakan ya, kalau adalah seorang yang tidak beriman datang kepada kamu, kamu menggunakan bahasa yang tidak jelas, bukankah kamu disebut gila? Itu bahkan dikatakan. Makanya di situ ada yang banyak yang memperdebatkan, Bunda. Jadi ketika orang yang ada yang setuju, ada yang tidak dengan bahasa-bahasa seperti itu. Dan satu itu, yang kedua, ketika dia mengucapkan bahasa roh, artinya ada yang bisa menerjemahkan gitu. Maksudnya Rasul Paulus itu juga. Iya, kalau ada yang menerjemahkan gini, berarti karunia itu diberikan kepada orang yang misal saya ke Thailand, saya pakai bahasa Indonesia, Roh Kudus itu memampukan orang Thailand itu mengerti bahasa Indonesia. Itu benar. Iya. Seperti itu. Jadi kan ada komunikasi, karena bahasa itu adalah alat komunikasi. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kita apa yang terbentuk gitu kan? Sama seperti kalau ada orang yang berbicara terus kita nggak ngerti apa yang mau dikomunikasikan, apa yang terbentuk, apa yang terbangun, tidak ada. Makanya Rasul Paulus mengatakan sia-sia ucapanmu di udara. Jadi hal itu maksudnya, misalkan itu perlu ndak di dalam kekristenan kita itu perlu minta bahasa roh, atau itu perlu ndak? Nggak bisa minta, namanya karunia itu adalah pemberian. Lah ya, kalau sudah dikasih pemberian. Sekarang gini Pak, ini kan Rasul menginjili ke bangsa lain. Ya. Kalau kita di Indonesia menginjili, terus kita pakai bahasa Inggris, justru orangnya malah nggak ngerti kan? Nggak, justru kita jadi asing. Itu tadi kata Rasul Paulus. Maksudnya bukan seperti itu, Bunda. Maksudnya itu ketika di gereja, ketika mau WL atau kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu pujian, tiba-tiba ada yang bahasa roh gitu. Lah, ada yang bahasa roh gitu lah. Sini kan tidak tahu apa arti bahasa roh itu. Yang tahu kan hanya Tuhan dengan dia, istilahnya rohnya itu ya. Itu sifatnya rahasia, berarti roh kita itu kayak seperti kita itu berbicara dalam hati. Itulah bahasa roh. Jadi kita meminta kepada Allah, kita berdiskusi dengan Allah, berdoa kepada Allah itu tidak mengeluarkan bunyi. Itu bahasa yang disebut senolalia. Waktu kemarin toh Bunda, lah itu ada yang bahasa roh, bahasa Mandarin. Sekarang bapaknya ngerti nggak itu bahasa Mandarin? Ya, enggak, bahasa Mandarin saya enggak ngerti. Nah, itu berarti bukan karunia dari Allah. Kenapa? Karena orang jadi asing bagi kita. Kita jadi asing bagi mereka. Kalau kita berbahasa roh, pakai bahasa Mandarin, kita jadi asing bagi orang Indonesia. Makanya saya bilang,
Kalau orang mau berbahasa roh, pakailah bahasa Afrika sana. Gitu. Kamu lagi di Afrika, lo kalau di Indonesia, orangnya orang Indonesia, kan bisa pakai bahasa Indonesia. Apakah roh memberikan karunia? Lo orang sama-sama Indonesia, apa yang mau dibangun? Dikasih kamu dikasih kamu karunia berbahasa Mandarin. Terus orang Indonesia lah jemaatmu. Justru orang Indonesia yang jadi bingung. Jadi asing kan? Dia bagi kita jadi asing gitu loh. Iya, betul. Ya, cuman gini, Bunda. Saya juga bingung. Kadang-kadang kalau yang beri Tuhan terus kalau tidak dikeluarkan tiba-tiba keluar terus gimana gitu loh. Kadang-kadang Tapi yang bingung. bilang yang beri Tuhan, tahu dari mana itu yang ngasih Tuhan? Misalkan gitu loh, Bunda. Tuhan itu tidak akan memberikan sesuatu yang nggak berfaedah. Ya, jangan bilang itu dari Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan apa yang kamu butuhkan. Bukan untuk nggak jelas kayak gitu. Itu bukan dari Tuhan. Semua yang berguna untuk kebaikan kita, itu dari Tuhan. Tetapi yang tidak berguna, jangan bilang itu dari Tuhan. Karena ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Bisa jadi itu adalah iblis yang menyamar jadi malaikat Allah. Bisa ya Bun ya. Bisa, pasti ada baca ya. itu. Ada ayatnya. Di mana itu Bun? Apa? Ayatnya yang menyamar. Roh yang itu datang yang kepadamu. bahasa roh itu. Ada. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu, ya, yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti ada memang penginjil-penginjil palsu ini juga ada. Itu adalah setan sebenarnya yang sedang hinggap kepada umat Kristen. Seperti itu. Terus caranya menguji bahwa dia bukan dari Roh Kudus terus gimana, Bunda? Itu tadi barusan kita bahas. Kan enggak, maksudnya ketika dia berbahasa roh gitu, enggak yang bahasa Mandarin misalkan. Terus bagaimana saya menguji supaya dia bukan dari Roh Tuhan, bukan dari karunia itu tadi? Bagaimana cara kita menguji? Itu sesuai dengan Ya. ajarannya Rasul. Jadi kalau Rasul tidak mengajarkan seperti itu bukan berasal dari Tuhan. Gitu loh. Apa yang tidak diajarkan Rasul? Karena Rasul nggak pernah baca celoteh nggak jelas. Kalau itu tidak berasal daripada ajarannya para Rasul, itu dari setan semuanya. Dalilnya di dalam Galatia 1 ayat 8-9. Di para rasul, di Paulus itu kan juga disuruh meminta, Bunda. Kayaknya Meminta disuruh apa? meminta untuk berbahasa roh lah gitu. Ada itu, mintalah berbahasa roh supaya ya kayak ada yang misalkan saya Mandarin, misalkan supaya bahasa roh Mandarin, lalu Bunda yang menerjemahkan, lalu dibuat jemaat-jemaat itu supaya tahu gitu loh. Di Ada mana yang dikatakan disuruh minta sama Rasul Paulus? Iya. Di mana itu dalilnya? Terus saya lupa, katanya ada yang suruh lami, berarti istilahnya mintalah bahasa-bahasa yang pokoknya bahasa yang dari Tuhan, bahasa roh tuh. Dan tapi ada yang menerjemahkannya. Nggak ada gitu Rasul Paulus mengatakan itu. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Coba cari dulu, coba dibaca yang benar. Karena tidak ada. Rasul Paulus itu tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Nah terus gunanya itu waktu di jemaat mula-mula itu gimana, Bunda? Dia terus berbahasa roh lah, itu kan dari Tuhan itu. Nah itu gunanya terus gimana, Bunda? Loh, gunanya kan mereka mau menginjili kan? Rasul-rasul itu kan memuridkan semua bangsa, kan itu perintah Yesus. Enggak, maksudnya gini, waktu itu kan beribadah, Bunda. Jemaat mula-mula itu loh, Bunda. Loh, ini baca makanya, Pak. Gimana sih Bapak ini? Ini tadi udah saya bacakan di Kisah Para Rasul. Ini kan dikatakan. Di Paulus itu loh, Bunda. Hah? Waktu itu kan di mana ya? Jemaat mula-mula itu di mana yang mendapatkan Waktu mendapatkan- itu, dengerin dulu ini, Kisah Para Rasul 2. Ini jemaat mula-mula, gereja perdana ini. Waktu itu, di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa.
di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi berkerumunan. Ini kan dikatakan waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Jadi banyak orang Yahudi, ya. Mereka ini asalnya itu dari Yahudi, tapi mereka itu pergi ke negara-negara lain. Nah, orang-orang ini yang orang Yahudi yang dia pergi ke Arab, dia tinggal lagi ke Yahudi. Karena kan mereka menyerahkan kurban, ya. Jadi mereka tinggal di situ. Makanya mereka ngerti, loh, kok Rasul ini bahasa Arab? Karena orang Yahudi ini sudah lama di Arab dan dia mengerti bahasa Arab. Itu contohnya. Gitu. Itu Jumat mula-mula. Lalu kan gini, Rasul-rasul ini kan diperintahkan kepada seluruh bangsa kan, untuk menginjili. Bagaimana mereka menginjili dengan bahasa yang mereka punya saat itu? Ya, Mereka umumnya mereka bahasa Yunani. Makanya kenapa Roh Kudus itu memberikan karunia itu untuk menginjili mereka. Gitu, Pak. karunia itu ada berapa toh, anu Bunda? Orang yang dapat karunia itu apa aja? Jadi karunia bahasa roh itu enggak ada ya Bunda? Ada, itu kan tadi Rasul lagi dapat karunia itu kan. Nah ya makanya kalau ada, tapi kenapa kok istilahnya ada yang istilah kayak apa ya? Itu mungkin dari setan, itu mungkin wah itu berbahasa roh itu dari setan. Nah jadi bingung gitu loh. Bingungnya di mana, Pak? Ya karena kan kalau mendapatkan karunia bahasa roh, lah itu kan kita mengujinya bagaimana gitu loh. Kan bingung itu dari Ini Tuhan kan dari atau tadi dari udah saya setan? jelasin, Pak. Dengar ya, fokus ya, sekali lagi saya jelasin ya. Dari tadi kan udah saya bilang, mengujinya itu kalau itu tidak seperti yang diajarkan para rasul, itu bukan dari Roh Allah. Kan tadi udah saya bilang, gitu ya. Kalau mereka berbahasa Mandarin untuk orang Indonesia, itu kan hal yang goblok gitu, hal sia-sia. Mungkin nggak Allah menurunkan karunia yang sia-sia. Terlalu gampang menguji ini, Pak. Kenapa? Karena bahasa itu tidak berguna untuk membangun satu jemaat pun, gitu. Jadi cara mengujinya seperti itu. Gitu ya, Pak ya. Tuhan memberkati Pak Supri. 20 kali aku udah ngomong. Jadi kalau ada orang berbahasa